Manchester United meraih hasil buruk saat menjamu Manchester City pada pekan ke-10 Premier League 2023-2024. Bermain di Old Trafford, Setan Merah kalah dengan skor 0-3. Kekalahan memalukan bagi United sebab mereka kalah ketika bermain di kandang sendiri. United kalah pada laga derby. United kini harus puas berada di posisi ke-8 klasemen dengan 15 poin. Erling Haaland jadi mimpi buruk bagi lini belakang United. Pemain asal Norwegia itu mencetak 2 gol dan 1 assist. 1 gol City lainnya dicetak Phil Foden. Kalah dan skor 0-3 jadi pertanda bahwa ada kesalahan yang dilakukan Erik ten Hag sebagai manajer dan Manchester United sebagai tim. Rasmus Højlund menunjukkan energi dan gairah yang besar di lini depan. Namun, Højlund harus diganti pada menit ke-73. Højlund memang gagal melepas shot selama berada di lapangan. Namun, dia membuka banyak ruang untuk pemain lain. Højlund membuat 2 umpan kunci. Højlund juga membuat 2 upaya dribble sukses. Højlund terlihat lebih mengancam jika dibanding Rashford. Namun, Højlund lebih dulu diganti walau masih terlihat segar dan punya tenaga. Dia cukup kuat untuk berduel dengan Ruben Dias dan Gvardiol. McTominay memulai laga dengan peran nomor 10. Ini adalah peran yang tidak biasa bagi McTominay. Namun, dengan peran ini, pemain asal Skotlandia bisa membuat Rodri tak nyaman ketika menguasai bola. Nah, pada awal babak kedua, peran McTominay diubah. Masuknya Mason Mount membuat McTominay mundur dan mendapat peran nomor 6. Celakanya, pergantian ini tidak cukup efektif. Bermain lebih dalam membuat McTominay tak banyak membantu dalam pressing. United pun kehilangan energi dan kekuatan fisik saat menekan di garis pertahanan City. Mungkin McTominay lebih cocok untuk peran nomor 8 dan Amrabat tetap jadi pemain nomor 6. Erik ten Hag memilih memainkan Jonny Evans dan Harry Maguire sebagai duet bek tengah. Tak ada masalah dengan Maguire, dia sedang dalam performa bagus. Tapi, apakah Evans pilihan tepat? Masih ada Rafael Varane di bangku cadangan. Varane tidak sedang cedera. Tengah pekan lalu, Varane dimainkan ketika United menang 1-0 atas FC Copenhagen. Evans bisa memberikan keseimbangan ketika bowl up karena kaki kirinya cukup bagus. Namun, ketika dihadapkan pada kecepatan dan kekuatan Erling Haaland, apakah Evans pilihan yang tepat? Bruno Fernandes tidak bermain buruk, akan tetapi tidak optimal. Bruno bekerja cukup keras pada aspek bertahan dan menyerang. Peran winger kanan tidak asing lagi bagi Bruno Fernandes. Peran ini sudah diemban sejak musim lalu. Namun, performa Bruno tak konsisten. Untuk peran itu, dia lebih efektif sebagai gelandang serang. Lantas apakah United tidak punya winger kanan murni? Ada, Anthony dan Jadon Sancho. Nama pertama tidak dalam kondisi prima, nama kedua sedang dibukukan oleh Erik ten Hag. Statistik WhoScored menunjukkan bahwa United melakukan 26 tackle sepanjang laga, namun yang sukses hanya 14. Bruno Fernandes jadi pemain yang paling banyak melepas tackle, 7. Nah, yang menarik, mayoritas tackle United terjadi di sisi kanan. Di area kerja Dalot, Bruno Fernandes, sementara di lini tengah, sangat jarang para pemain United membuat tackle, apalagi di sisi kiri. United memberi terlalu banyak ruang untuk Rodri. Gelandang 27 tahun itu jadi pemain yang paling banyak melepas umpan, 90. Dia benar-benar leluasa melakukan sirkulasi bola. Erik ten Hag terus memberikan kepercayaan pada Marcus Rashford untuk mengisi satu tempat di lini depan. Padahal, Rashford tidak dalam performa terbaiknya. Dia baru bikin 1 gol.